Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Waalaikumsalam. di sini kami dari kelompok 3. Saya Devi Anggraini dan teman kelompok saya Bu Ai Sukmawati. Di sini kami akan mempraktekkan tentang kucing. Yang pertama akan mempraktikkan saya sendiri sebagai coachnya dan Bu Ai sebagai coachingnya ya Bu ya. Nah, Iya. kita mulai ya Bu ya untuk mempraktekannya. Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam Bu Devi. Gimana kabarnya Apa Bu? kabarnya Bu Devi? Alhamdulillah baik Bu. Kabar Bu Ai gimana? Alhamdulillah baik. Bu Devi, kok WA saya sudah dibaca belum? Sudah Ibu. Makanya ini saya ngirimin link meet ke Ibu karena sepertinya Ibu mau cerita ya sama saya ya. Iya Bu Devi, sebenarnya lebih enak sih sebenarnya langsung tatap muka ya Bu. Iya. Tapi apa daya ini belum ada kesempatan ya Bu ya. Iya nggak Iya Bu, apa-apa. saya ini ada yang mau saya diskusikan lah dengan Ibu. Diskusikan apa sih Bu? Kalau saya boleh tahu, mau cerita apa? Iya, ini loh Bu. Jadi ceritanya Mm-mm. sekolah kami ini kan ada program sekolah ramah lingkungan gitu. Jadi saya dengan guru-guru khususnya ya dengan guru mapel prakarya di membuat program sekolah ramah lingkungan gitu. Mm-mm. Membuat sekolah ramah lingkungan ya Bu ya. Nah, Iya. sebelum kita cerita lebih jauh ya Bu ya, apa sih Bu harapan Ibu dari yang mau dihasilkan dari obrolan kita kali ini nih? Iya, dengan kita ngobrol-ngobrol begini Bu, mudah-mudahan eh, apa namanya, satu, saya bisa meluahkan ganjelan hati saya ya Bu. Mm-mm. Kemudian yang kedua, saya bercerita lah, sharing gitu ya dengan Ibu, karena siswa-siswa di sekolah saya ini agak sedikit apa ya, kreativitasnya itu agak kurang Bu Hmm, gitu. jadi agak terhambat ya Bu ya dalam mewujudkan rencana sekolah ramah lingkungan itu ya Bu ya, karena kreativitasnya Iya. agak terbatas seperti itu Bu. Iya. Nah, kalau Iya, jadi mm-mm, kalau menurut Bu Ai sendiri ya, apa sih Bu yang ngebuat kreativitas murid di sekolah Ibu itu terhambat Bu? ya betul memang agak terhambat ya. Jadi kalau saya lihat dari hasil karya itu, mereka itu hanya itu saja gitu ya, tidak kurang bervariasi. Nah, oleh karena itu uh, saya sekarang apa ya? Saya pikirkan gitu, saya berserta guru-guru prakarya yang lain uh, lagi Oh, apa ya, memikirkan begitu. gimana caranya supaya mereka ini ada inisiatif gitu loh Bu, dalam menciptakan atau dalam membuat karya-karya khususnya dari bahan-bahan sampah ya, sampah yang non organik Bu, Hmm. yang bisa didaur ulang kembali jadi barang yang berguna kayak gitu. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi ibu tuh bersama guru-guru prakarya di sekolah itu sebenarnya ingin menciptakan inisiatif murid gitu ya, agar kreativitasnya itu meningkat seperti itu ya Bu ya. Iya, Oh, iya Bu, makanya kami itu merasa kesulitan. mm-mm. Mungkin eh, apa ya, mungkin karena selama ini siswa ini mempunyai ada keterbatasan gitu Bu. Hmm, memangnya sebelumnya ya Bu ya, kalau saya boleh tahu, eh, apa saja sih Bu yang sudah dilakukan oleh Bu Ai beserta teman-teman Ibu di sekolah untuk istilahnya anak-anak itu
inisiatif untuk kreativitasnya itu keluar gitu. Ada yang sudah dilakukan belum, Bu? Eh, Sebenarnya ada beberapa yang sudah saya lakukan Hmm. dengan teman-teman sesama rekan sejawat ini. Jadi di antaranya kita memberi contoh gitu loh Bu, bahwa dari bahan barang bekas ini bisa menjadi ada sesuatu yang berguna gitu. Jadi tidak hanya sekedar dibuang begitu saja, jadi sampah begitu saja. Contohnya Bu ya, Iya. misalnya selama ini kan ada apa barang-barang yang tidak berguna. Contoh misalnya banyak benar sampah plastik kan Bu di sekolah saya ini. Gimana caranya dari sampah plastik ini menjadi sesuatu yang berguna. Di antaranya misalnya jadi tempat, jadi tas dari contoh dari kertas-kertas atau plastik-plastik bekas aqua itu bisa jadi tas atau bisa jadi pot atau dari perca-perca kain ini yang tidak berguna menjadi loper kayak gitu Bu. Sudah mencontohkan atau hanya sekedar memberikan sosialisasi aja, Bu? Ada beberapa yang saya contohkan. Mm-mm. Nah, ada juga yang mereka sebenarnya mungkin mereka ini mencari apa ya, mencontek gitu loh Bu, meniru Mm-mm. meniru apa yang pernah dibuat dengan uh, misalnya ada yang dari rumahnya Iya. atau ada juga yang dilihat dari buku-buku misalnya kayak gitu. Jadi Hmm. mereka itu cuman ya itu tadi mereka ini kurang gitu. Nah makanya saya mau gimana caranya mereka ini supaya imajinasi mereka ini keluar gitu loh Bu, merasa punya inisiatif untuk membuat sesuatu. Oh, berarti di murid ibu itu intinya tuh kreativitasnya itu masih monoton seperti itu ya, Bu ya. Jadi belum berkembang ya, Bu ya. Ya betul. Masih meniru hanya misalnya untuk satu kotak sampah ya, hanya dibuat kotak sampah seperti itu ya, Bu ya. Belum ada yang Iya lain betul. gitu. Nah, dari hal seperti itu ya, Bu ya. Ibu kira-kira ada rencana tidak untuk biar anak itu jadi tidak monoton gitu untuk kreativitasnya seperti itu? Nah saya ini Bu ada rencana untuk gimana caranya supaya anak ini lebih terbuka pikirannya, imajinasinya juga berkembang. Jadi rencananya saya mau kan setiap anak itu setiap kelas dibentuk kelompok-kelompok Bu. Mm-mm. Ada kelompok satu 2 sampai. Nah, di antara kelompok-kelompok ini ketua kelompoknya yang saya rencananya mau saya bawa ke tempat uh, toko kerajinan gitu. Hmm. Siapa tahu di situ mereka bisa meniru atau mencontek dulu melihat kemudian mengembangkannya di rumah seperti itu. Keren sih, Bu, idenya. Keren sih. Heeh. Nah, kalau ide ibu itu keren banget ya kalau menurut saya ya. Eh, Selanjutnya Bu, kan itu kan dari perwakilan kelompok ya. Dari perwakilan kelompok itu kira-kira seperti apa nantinya Bu untuk tindak lanjutnya ke teman-temannya yang lain? Nah, jadi begitu kita bawa anak sudah melihat kan hasil-hasilnya seperti apa, ragamnya seperti apa. Begitu masuk ke sekolah lagi, mereka yang ketua kelompok ini wajib menularkannya dengan teman-temannya gitu. Hmm. Menularkannya, memperlihatkan salah satu contoh dari minimal dia ada satu contoh lah yang dilihat, kemudian teman-temannya itu menirunya, mempraktekkan seperti itu. Hmm. Ya mudah-mudahan ini berhasil Bu ya, karena Ya ini mudah-mudahan ya Bu mudah-mudahan ya. terlaksana juga. Uh-uh. Nah, kan ibu kan berencana untuk datang ke toko kerajinan seperti itu ya, Bu ya. Kira-kira nanti perwakilan-perwakilan anaknya itu ya, Bu ya. Disuruh ngapain, Bu, di sana?
di situ mereka harus mengamati juga, Heeh. bertanya. Kalau disilahkan untuk bertanya, ini bagaimana cara apa proses pembuatannya, bahannya dari apa dan seperti itu. Pokoknya kami guru-guru ini akan membebaskan anak supaya mencari tahu sendiri dan mendapatkan sendiri jawabannya dari pemilik toko tersebut Keren seperti Bu itu atau idenya. itu. Keren sih. Jadi nanti dari perwakilan anak-anak itu yang datang ke toko kerajinan, nanti mereka menyebarkan ke teman-teman yang lain seperti itu ya Bu ya. Iya, Menyebarkannya betul. kira-kira dalam bentuk apa Bu nanti ke anak-anaknya, ke teman-temannya gitu Gimana maksud. gimana Bu? Sekali lagi. Dari teman ini kan teman-teman kelompoknya nih yang perwakilan. Kira-kira nanti cerita ke teman-temannya yang lain mereka bakal seperti apa? Ceritanya dalam bentuk apa Nah, gitu Bu? it- iya, itu tentunya nanti mereka bercerita sesuai dengan pemahaman yang mereka Heeh. dapatkan pada saat dia bawa ke toko kerajinan itu. Jadi dengan bahasa mereka mungkin ya yang bisa dipahami, mudah-mudahan sih mereka paham gitu dengan itu. Uh, uh, Jadi dalam bentuk cerita gitu ya, pengalaman mereka selama sudah berkunjung ke toko kerajinan seperti itu ya Bu ya. ya, Heeh. iya betul. Terus kalau kan itu rencananya seperti itu ya Bu. Kira-kira Ya, ada selain berkunjung ke toko kerajinan ada rencana lain tidak Bu? nah saya mau kebetulan kan di sekolah kami uh, sudah terpasang internet Bu ya. Mm-mm. Jadi setiap siswa itu diperkenankan untuk boleh ke lab komputer gitu dengan kata misalnya mau mencari melihat contoh boleh membuka YouTube di lab komputer untuk mencari uh, jenis-jenis kerajinan apa sih yang bisa dipraktekkan terutama dari bahan barang bekas seperti itu rencananya. Jadi semakin diberikan kesempatan mereka untuk mencari referensi dan literasinya Bu. Literasinya misalnya di perpustakaan kan banyak tuh buku-buku kerajinan. Mereka bisa lihat, siapa tahu dari situ mereka bisa menemukan ide gitu atau punya gagasan gimana, oh saya akan membuat ini nih dari misalnya dari bahan apa namanya bambu misalnya yang tidak terpakai atau bagaimana caranya akan membuat keset dari kain-kain perca seperti itu Bu, karena di sekolah kami ada perpustakaan. Keren sih Bu idenya, keren. Menurut saya sungguh keren Bu ya. Jadi ada dua ide ya. Eh, Pertama anak diajak ke toko kerajinan dan yang kedua suruh cari referensi di perpustakaan seperti itu ya Bu ya. Iya Iya. betul Bu. Nah, kan Ibu sudah punya rencana berarti ya untuk meningkatkan kreativitas murid-murid Ibu di sekolah. Nah, kira-kira Bu, kapan Bu rencana itu akan dilaksanakan? Oh iya, jadi rencana ini insya Allah akan dilaksanakan karena kita punya target Bu, dari mulai bulan Januari sampai Juni itu pembuatan itu harus sudah terkumpul, sudah ada yang bisa mengumpulkan dari rencananya insya Allah bulan Januari nanti Bu sampai dengan Juni. Jadi di tahun Januari. ajaran itu mereka sudah terkumpul semua hasil-hasil karya. Januari sampai Juni ya Bu ya. Wih, keren Bu. Hmm. Nih Bu, kan waktu kita nih udah kira-kira udah hampir 10 sampai hampir mau 15 menit lah ya Bu ya. Dikit lagi Iya nih Bu loh Bu, nggak percakapannya terasa Bu. ya Bu. Iya. Nah, dari obrolan kita ini ya Bu ya, apa sih Iya, yang dapat Ibu dapatkan dari obrolan percakapan kita hari ini nih? Saat ini. iya. Dari obrolan ini terus terang saya mendapatkan pencerahan Bu, Mm-mm. pencerahan dari rencana-rencana yang nanti akan saya lakukan. eh, apa ini usahakan akan dipraktikkan gitu, akan dijalankan.
Dan mudah-mudahan juga anak-anak murid saya ini akan kreativitasnya akan berkembang gitu kan, akan jauh lebih baik dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Oke, semangat ya Bu ya untuk rencana aksinya. Saya tunggu Amin. kabarnya di bulan Januari ya Bu ya untuk rencana Ya, rencana untuk meningkatkan kreativitas murid itu. Semoga rencana Ibu berhasil dan berjalan dengan lancar dan kreativitas murid dapat meningkat sesuai harapan Ibu dan rekan-rekan semuanya. iya. Amin Amin. ya Makasih Bu Rabbi. Devi. Ya, Berharga sekali obrolan kita hari ini, Bu. iya. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama Ibu. Kalau begitu saya tutup ya Ibu ya. Sudah cukup ya? Ya, Bu. Ya. Terima kasih waktunya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang lanjut Bu Ai ya. Yang jadi coach. Iya, Ibu Ai yang Oh, jadi coach. Saya yang di coachingnya. iya, Saya jadi coachingnya. ya. Ibu yang jadi coachi, saya jadi coachnya ya. Mm-mm. Oh, ya. Bu Devi, Iya Bu Ai. ini lama bener ya. Tadi kemana sih saya cari? Kok nggak ada? Oh, kebetulan saya gimana ya Bu? Tadi saya tuh ke Kalianda Bu, ada Oh, keperluan. Jadi pantesan. saya di jam terakhir kan kebetulan kosong ya Bu ya. Jadi saya Hmm. izin sama kepala sekolah ke Kalianda, ada keperluan. Gimana Bu? Oh gitu. Maka tadi saya cari kemana waktu istirahat itu Bu Devi kok nggak ngeliat, nggak Iya, kelihatan. padahal saya Iya, udah janjian ya sama ibu ya, iya, malam-malam ya WA kan? ibu, pingin cerita sama ibu ya, mohon maaf ya bu ya, saya lupa Iya, ngabarin nggak ibu. apa-apa. Iya. Bu Devi katanya ada yang mau diomongin ya dengan Iya, saya. aduh, gara-gara ke Kalianda jadi lupa. Ini bu, saya tuh mau cerita bu, saya tuh Iya. ini kan saya di kelas 9 di kelas saya ini bu, ada murid saya, satu murid saya ini. Bukan. Bentar Bu Devi, Iya, maaf. Bu Devi ini wali kelas berapa? 9 apa? 9D Kok Bu. saya lupa ya? 9D. 9E. D. Oh, 9. Oh iya, oh iya. Kalau Mm. 9C itu Bu Evi ya? Iya, kalau saya 9D. Jadi Iya. eh, di Mana? kelas saya ini ada ya Bu ya, satu murid. Dia ini udah hampir 2 minggu ini nggak masuk ke sekolah Bu. Jadi saya ini bingung Bu, kemana ya? Oh, maksudnya tidak sekolah, tidak tidak datang gitu I- atau ada tapi bolos gitu apa gimana? Nah, kalau kabar dari temennya sih, ada temennya itu ngeliat, ngeliat. Jadi kan anak saya ini namanya Rijal ya Bu ya. Iya. Rijal ini Oh, Rijal yang rumahnya di Merak Blantung itu mungkin ya? nah iya ibu, ibu tahu Tungkrang. ya yang orangnya gede itu Bu. Iya. Oh, Oh iya iya oh iya dulu. saya paham. Nah kalau Iya. kemarin-kemarin itu kan emang sekolah kadang emang suka apa alfa gitu ya Bu ya, tapi masih sering sekolah gitu. Tapi kalau sekarang ini 2 minggu berturut-turut ini nggak masuk sama sekali. Jadi saya ini dapat info dari temennya, katanya Bu saya ini ngelihat Rijal di ini di SPBU Bu lagi ngisi bensin katanya. Terus ada laporan lagi temen satunya, Bu saya ini ngelihat Rijal di pinggir jalan, saya ajakin ke sekolah tapi dia nggak mau, seperti itu Bu. Jadi saya ini bingung. Nah, sebelumnya apa Bu Devi pernah tanya-tanya dulu minimal misalnya ke teman-temannya atau apa yang sudah Ibu lakukan eh, untuk Rijal ini? Sebenarnya saya tuh sudah berusaha ya Bu ya. Kan saya ini dapat laporan dari temennya.
awalnya tuh saya tanya, ini Rijal kemana nak, kok nggak pernah masuk gitu kan. Akhirnya temennya cerita seperti itu. Nah, dari saya dapat info dari temennya itu, akhirnya saya tuh bikinlah surat panggilan ya Bu ya. Jadi surat panggilan untuk orang tuanya biar hadir ke sekolah. Nah, surat panggilannya itu saya titipkan ke temannya yang rumahnya sekiranya berdekatan sama Rijal gitu. Tapi saya sudah 2 kali ngasih surat panggilan, ini nggak hadir juga Bu. Jadi saya ini bingung. Oh, jadi itu usaha yang sudah Ibu lakukan ya? Hmm, Oh, menanyakan. Terus usaha lainnya apa, Bu? ya ada lagi Bu. Saya ini kan kan kebetulan kan saya kan wali kelasnya juga nih Bu di 9D ini kan. Nah, kan nomor-nomor telepon anak, nomor telepon orang tua itu kan sudah saya save sebelumnya itu ya Bu ya. Jadi ada nomor orang tuanya Rijal, ada nomornya Rijal. Itu sudah berusaha saya hubungi, saya telepon, saya chat, saya telepon bukan saya chat secara lewat WA, telepon lewat WA, telepon biasa pun tidak ada respon Bu. Bahkan Oh, saya tidak. bahkan saya juga sudah nitip ke temennya yang deket, yang ketemu, nak tolong sih nak ajak Rijal ke sekolah, nggak apa-apa, nggak akan dimarahin, seperti itu. Cuma sampai saat ini belum ada respons. Belum ada respon juga. Saya bingung jadi Bu. Wah, Bu Devi, seandainya saya jadi wali kelasnya, apa seperti Bu Devi, saya salut loh. Ibu ini sudah sedemikian rupa ya, mau menghubungi siswanya, mencari keberadaan siswanya. Hebat Bu Devi ini, luar biasa ya, wali kelas idaman. Jadi malu Oh iya saya Bu, Bu. tapi eh, sejauh ini Bu, Mm-mm. mohon maaf kalau Ibu kan sudah menanyakan, sudah berkirim surat, tapi tidak direspon ya, Iya, tidak direspon oleh orang tuanya. Orang tuanya jadi tidak datang, apa gimana? Apa tidak perwakilan misalnya? tidak ada satupun Bu, tidak ada satupun yang hadir. Jadi makanya itu saya bingung kayak mana ya saya ini harus agar anak saya ini kembali lagi ke sekolah ini seperti apa, bagaimana caranya gitu. Sudah menghubungi lewat temannya pun tidak direspon, seperti itu Bu. Nah, rencananya Ibu akan melakukan apa lagi nih kalau sudah tidak direspon, terus eh, titip dengan temannya juga begitu. Langkah selanjutnya apa nih yang akan Ibu tempuh? Apa ya Bu ya? Saya sih kepikiran ingin melakukan home visit Bu. Jadi saya ini pingin berkunjung lah ke rumahnya Rijal gitu Bu. Oh, mau berkunjung. Iya, Terus tujuannya apa, Bu? Berkunjung itu. ya tujuan saya berkunjung ke rumahnya Rijal ini ya saya yang pertama yang jelas saya ingin tahu kabarnya Rijal ya Bu ya. Terus ya sekaligus saya silaturahmi ke orang tuanya, nanyain kenapa kok sebabnya Rijal ini nggak ke sekolah seperti itu Bu. Hmm, iya, jadi mencari tahu ya bagaimana sebenarnya keberadaannya itu di mana dia itu ya. Mm-mm. Karena kita ini orang tua di sekolah ya, Iya, pasti merasa tanggung jawab lah. Ini salah satu bentuk tanggung jawab guru sebagai orang tua di sekolah. Nah, kapan rencananya Bu mau melakukan home visit itu? nah rencananya sih ya secepatnya Bu, ini kan sudah 2 minggu ini nggak hadir ya Bu ya. Jadi ya saya rencananya minggu depan lah saya sambil tunggu kabar dari temen-temennya. Kira-kira eh, temennya ini melalui rayuan temennya atau bujukan dari temennya mau sekolah atau tidak. Kalau misalnya sampai hari Senin besok paling ya Bu ya tidak ada kabar ya nanti setelah pulang sekolah hari Senin itu ya mungkin saya minta tolong temennya untuk mengantarkan saya gitu ke rumahnya Rijal gitu sebagai petunjuk arah saya seperti itu Bu. Oh, jadi home visit um, biar kita tahu ya sebenarnya kondisinya seperti apa gitu ya si Mm-mm. Rijal ini. Memang itu betul Bu,
harus segera dilaksanakan Iya, karena ini sebentar lagi kan sudah mau semester 2 ya Bu ya, semester iya, 6 mungkin kalau kelas 9. Jadi harus segera diatasi dengan cermat gitu. Nah iya. kemudian uh, kapan kira-kira Ibu ini akan melakukan home visit Bu? Itu Bu, tadi hari Senin. Mm-mm. Oh Senin ya. Hari Senin lah, minggu depan Bu. Terus ya sekaligus ya Bu ya. Jadi gini Bu, eh, sekaligus saya tuh pingin ketemu sama orang tuanya ya Bu ya. Iya, Jadi kan kebetulan tuh waktu ketika kelas 8 saya tuh pernah bertemu sama ibunya. Terus kalau dapat info dari ibunya, katanya Rijal ini kalau sama ibunya nggak seberapa takutnya sama ayahnya. Jadi harapan saya ketika saya nanti melakukan home visit, saya ini bisa ketemu sama iya, ayahnya. Jadi saya bisa mempertegas lah ya, berdiskusi dan sekaligus mempertegas bagaimana Rijal ini kelanjutannya kepada orang tuanya, terutama kepada ayahnya. Mungkin dengan ayahnya tahu kondisi Rijal yang sebenarnya, langsung cerita dari gurunya, kan harapannya dari si ayahnya Rijal ini dapat langsung memberitahu gitu, menasehati Rijal gitu. Karena ya itu, selama ini Rijal ini kalau dapat info dari ibunya waktu kelas 8 takutnya sama ayahnya, kalau sama ibunya tuh masih ini nih. masih suka melawan Oh, gitu ya. karena selama ini saya komunikasinya sama ibunya, sama ayahnya itu nggak pernah gitu. Jadi ya harapan saya seperti itu, melakukan home visit. Jadi bukan hanya sekedar nanya kabarnya Rijal seperti apa, tapi mau ketemu sama bapaknya inilah gitu kan. Oh iya, Tuh. biar ini ya apa eh, orang tuanya kedua-duanya tuh tahu Iya, jadi bukan cuman sebenarnya ibunya kondisi anaknya aja. tuh seperti itu ya. Iya ibu. Bagus Bu Devi. Eh, rencana home visit ini apa mau satu kali ini saja atau misalnya memberi kesempatan dulu Bu, satu kali dua kali gitu, apa gimana Bu? Ya rencananya kan saya melakukan home visit hari Senin ya Bu ya, harapannya setelah saya melakukan home visit ini Rijalnya mau hadir ke sekolah gitu Bu. Jadi ya nanti Ya, di dalam home visit ini saya beritahu, tenang nak, tidak ada yang memarahi kamu gitu. Saya beritahu, saya yang meyakinkan, sekaligus saya meyakinkan Rijal bahwa aman kamu hadir ke sekolah, tidak akan ada yang membuli kamu segala macem gitu. Jaminannya di ibu gitu. Jadi ya harapan saya sekali saya melakukan home visit ya Rijal akan Selasanya langsung hadir ke sekolah seperti itu Bu. ya langsung mau ya, Iya, langsung mau mm-mm. apa menyadari lah bahwa Iya, ternyata guru-gurunya ini sangat perhatian ya. iya, Terus iya, ya untuk keberlangsungan belajar dia juga kan Bu ya. iya Bu. Nah, Bu, kira-kira Mm-mm. kapan mau home visitnya tuh kapan? Senin Bu. Ah, Senin ya? Kok lupa Iya, saya? Lupa. Aduh, lupa. faktor Oh, U hari ya Senin Bu. ya. Iya, soalnya saya tuh kebayang hari Senin saya juga mau ada home visit juga sih untuk anak kelas 7C yang Hmm, sama-sama ada masalah gitu kan. iya, Oh, alhamdulillah. Oh iya, Bu. Nah, dari obrolan kita sekarang ini, iya. menurut Ibu apa sih yang didapatkan, Bu? Ya, yang saya dapatin ya Bu ya, yang pertama ya alhamdulillah nih, jadi lega Bu hati saya udah cerita sama Bu Ai. Lega rasanya, apa yang jadi pikiran bingung saya nih akhirnya jadi ya agak bebas gitulah, hati saya plong Bu. Terus ya jadi saya berpikir untuk semakin yakin, oh iya emang harus saya melakukan home visit ini biar anak saya ini segera kembali ke sekolah gitu, jangan lama-lama lagi untuk menunda melakukan home visit gitu, karena nanti ya semakin lama anak saya ini kembali ke sekolah, seperti itu sih Bu. Iya, iya. Weh, semangat Bu Devi. Iya Ibu. Pokoknya hari Senin eh, apa nanti setelah beres kasih tahu saya ya. Saya Hmm. pengen tahu kayak apa sih kabarnya itu gitu. Oh, Setelah Rijal dikunjungi
Mudah-mudahan ada perubahan ya, Iya. bisa rajin lagi ke sekolah ya. Amin ya Allah. Amin, Bu. Makasih ya, Bu ya udah dengerin curhatan saya. Ya, sama-sama Bu Heeh. Devi. Maaf ya, Bu ya, waktunya diganggu. Oh, tidak apa-apa. Saya senang kok. Iya. Terima kasih, Bu. Sudah selesai. Sudah. Nah,